warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat azakumullah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan doa yang dibaca sebelum salam dalam salat. Nabi mengajarkan doa yang bunyinya Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal magrom. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan hutang. Nabi mengajarkan berlindung dari fitnah hutang. Kenapa? Aisyah bertanya, ada apa dengan hutang? Nabi menjelaskan kejahatan orang yang berhutang adalah kalau dia ngomong bohong dan kalau dia berjanji ingkar. Ini kebiasaan orang yang berhutang. Ketika ditagih hutangnya, dia banyak bohong, banyak alasan. Dan ketika dia berjanji, pasti akan ingkar terhadap janjinya. Ini kebanyakan orang yang berhutang. Sehingga Al-Quranul Karim jauh-jauh hari, 15 abad yang lalu, menjelaskan. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Al-Quranul Karim, ayat tentang masalah hutang piutang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang yang beriman, apabila di antara kalian terjadi transaksi hutang piutang, maka hendaknya dicatat. Ini gambaran jamaah sekalian keajaiban Al-Quranul Karim. Dan masuk pada 15 abad berjalan, kita lihat fitnah terbesar adalah fitnah hutang piutang yang kita kenal dengan istilah pinjol, pinjaman online. Bahkan yang menyakitkan adalah 42% korban pinjol adalah nasib para guru. Para guru banyak terjebak dengan pinjol. Maka jamaah sekalian, penting kita berdoa kepada Allah agar berlindung dari kejahatan hutang. Pada prinsipnya dalam Islam berhutang itu hukumnya boleh. Karena Nabi juga berhutang dengan sebagian sahabatnya. Dan Nabi bayar hutang itu ketika Nabi diingatkan hutang beliau. Sehingga ulama membagi hutang ada dua. Pertama, hutang yang baik, hutang yang positif. Orang yang berhutang sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan. Dan hutang tidak dijadikan sebagai budaya. Ini hutang yang baik. Orang yang berhutang niatnya ingin bayar, niatnya ingin melunasi, dan tidak dijadikan hutang itu sebagai budaya. Begitu lunas hutang lagi, begitu lunas hutang lagi. Ini enggak benar. Hutang hanya dijadikan sebagai hal-hal yang sifatnya darurat. Yang kedua, ada hutang yang buruk. Orang yang berhutang niatnya jahat, ingin menipu, ingin memanfaatkan. Ini hutang yang jahat, dan ini menjadikan budaya, sehingga kita saksikan tingkat orang untuk pinjol itu tinggi sekali. Ini sudah tidak sehat lagi, sehingga banyak kasus-kasus orang bunuh diri gara-gara pinjol. Banyak terjadi perceraian gara-gara pinjol. Banyak tindak-tindak kejahatan. Kenapa? Karena pinjol. Ulama mengingatkan, kalau orang punya hutang kemudian tidak bayar-bayar, maka konsekuensi orang yang punya hutang tidak bayar, yang pertama, orang itu boleh digibahin.
boleh disebarkan kejahatannya. Hati-hati dengan si fulan. Si fulan walaupun dia soleh tapi suka ngutang, dan kalau ngutang nggak mau bayar, boleh disebarkan agar tidak ada pihak-pihak yang jadi korban berikutnya. Boleh. Jadi kalau ada orang-orang tertentu yang memang kebiasaannya berhutang dan ternyata tidak mau bayar, boleh disebarkan aibnya ini. Boleh disebarkan rahasia jati dirinya agar tidak bertambah banyak korban yang berjatuhan. Yang kedua, konsekuensi orang yang tidak mau bayar hutangnya, maka boleh berlaku hukum sita, menyita barang-barang miliknya. Kalau ada orang punya hutang dengan sejumlah motor umpamanya, harganya sama dengan motor, tiba-tiba dia datang ke masjid bawa motor, kemudian motornya itu kita tahan, kita sita, hukumnya boleh sampai hutangnya lunas. Kalau tidak, motor tetap ditahan, motor tetap disita. Jadi dalam Islam ada namanya hukum sita. Bagi pelaku yang senantiasa berhutang dan hutangnya besar, boleh kita menyita barang-barang berharga milik orang yang berhutang tersebut sampai hutangnya dilunasi. Kemudian yang ketiga, orang yang berhutang boleh jenazahnya tidak disolati, karena Nabi SAW pernah mengancam tidak mau menyolati jenazah yang masih punya hutang. Ini hal yang sangat serius, sampai agama mengancam bolehnya tidak menyolati orang yang masih punya hutang. Waktu itulah keluarga memberikan sambutan, boleh adanya pemindahan hak kepada masyarakat, tolong sholatkan jenazah bapak kami. Kalau seandainya bapak kami punya hutang, kami yang akan bayar, kami yang akan ganti. Untuk itu jamaah sekalian, wajib hukumnya keluarga untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, kalau seandainya jenazah berhutang, kami siap menanggungnya. Karena kalau tidak, maka jenazah boleh tidak disolatkan. Dan kita hidup di zaman hampir-hampir masyarakat kita tidak ada yang bebas dari hutang. Bahkan anehnya, kalau kita mau beli motor, itu seringkali disuruh ngutang ketimbang beli bayar cash. Ini fitnah akhir zaman. Kemudian yang keempat, orang yang tidak bayar hutangnya, nanti di hari kiamat, ruhnya itu tidak akan merasakan amal solehnya. Orang-orang yang telah berbuat kebaikan, ibadah, dia tidak akan merasakan ibadahnya sampai hutangnya lunas terlebih dahulu. Nabi pernah bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yubdo anhu. Jiwa seorang muslim masih menggantung. Artinya si mayit belum bisa merasakan amal kebaikannya sampai hutang-hutangnya lunas terlebih dahulu. Bahkan dalam hadis yang sahih, orang yang mati syahid masih tertahan untuk masuk surga sampai hutangnya lunas terlebih dahulu. Jadi hutang ini perkara yang serius, akan menyangkut kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Untuk itulah jemaah sekalian, jangan kita meremehkan hutang. Makanya agama mengingatkan, kalau berhutang, poin yang pertama adalah dicatat hutang itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita dari fitnah hutang. Barakallahu li wa lakum wa nastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat azakumullah. Melawan fitnah hutang adalah dengan cara memberikan pinjaman.
Di dalam Islam, memberikan pinjaman merupakan bagian daripada amal jariah. Kalau kita memberikan pinjaman kepada saudara kita yang membutuhkan, maka berarti kita mengamalkan amal jariah. Seandainya ada orang pinjam sama kita uang 1 juta rupiah, selama orang itu belum membayar hutangnya 1 juta, maka kita dapat pahala sehari berinfak, bersedekah senilai hutang yang kita berikan. Kalau kita memberikan pinjaman 1 juta dan orang itu belum bayar-bayar, maka kita seolah-olah berinfak sehari 1 juta. Nabi bersabda dalam hadis sahih, man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin misluhu shadaqah. Barang siapa yang memberikan tempo pinjaman hutang, maka Allah berikan pahala sedekah setiap hari seperti uang yang dia pinjamkan. Ini pahala yang besar bagi orang yang meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkannya. Kalau kita lihat tradisi masyarakat di masa Nabi SAW, kaum muslimin berinvestasi, mengembangkan hartanya ada 2. Pertama, mereka investasi dalam sisi dunia, karena dulu belum ada bank. Mereka punya uang, mereka sebar, kerjasama, investasi. Ini investasi dunia, mencari keuntungan dunia. Yang kedua, investasi akhirat. Mereka pinjamkan duit mereka kepada orang yang tidak mampu, ketimbang mereka simpan di bawah bantal, ketimbang mereka simpan di bawah rumahnya, mending dipinjamkan. Supaya apa? Hartanya bernilai akhirat. Hari ini orang lebih percaya duitnya disimpan ke bank. Ini problem masyarakat kita. Orang lebih nyaman, lebih tenang duitnya disimpan di bank. Makanya di negeri kita bank-bank itu hampir semua itu maju. Jarang bank tutup. Kenapa? Orang lebih nyaman duitnya taruh ke bank. Walaupun udah dijelaskan ini hukumnya riba, nggak didengar oleh masyarakat. Masyarakat lebih percaya duitnya taruh di bank, aman. Ya, duitnya itu terjaga. Kalau seandainya dia mau duitnya bernilai akhirat, dia pinjamkan. Nggak usah sedekah, pinjam saja, ini lebih utama daripada sedekah. Ulama mengatakan memberikan pinjaman lebih utama daripada sedekah. Karena kalau kita memberikan sedekah kepada orang miskin, saat itu belum tentu si miskin butuh. Orang miskin di rumah sudah punya beras 1 karung, tiba-tiba kita sedekah 1 karung. Si miskin belum tentu butuh 1 karung yang kedua yang kita berikan. Tapi kalau ada orang datang pada kita pinjam uang, memang saat itu dia sedang butuh. Sehingga kata ulama, memberikan pinjaman lebih utama ketimbang sedekah. Kita nggak perlu ngasih sedekah, pinjam saja, ini utama jamaah sekalian. Kenapa orang duitnya lebih senang ditaruh di bank? Ini fitnah akhir zaman. Akhirnya si miskin, orang-orang yang butuh terkena jerat-jerat pinjol. Pinjol itu luar biasa baiknya. Masuk ke handphone kita. Anda butuh dana, Anda butuh pinjaman, cicilan ringan, persyaratan mudah. Ini saudara bukan, teman bukan, jamaah pengajian bukan. Kok tiba-tiba nawarin pinjaman? Saya sebagai dai seumur-umur belum pernah ada jamaah yang nawarin pinjaman. Belum pernah ada. Yang nawarin pinjaman rata-rata pinjol, ada udang di balik batu. Kaum muslimin hari ini terkena penyakit pelit. Hartanya nggak mau digunakan buat orang lain, buat saudaranya seiman, bahkan keluarganya sendiri nggak mau dia berikan pinjaman. Ini fitnah. Kalau seandainya kita punya uang, seandainya 100 juta, 50 juta kita simpan buat kebutuhan kita,
50 jutanya kita pinjamkan. Ini bernilai amal jariah, pahalanya mengalir terus. Seandainya dia tidak bayar, tetap dibayar nanti pada hari kiamat, ketimbang disimpan di bank. Hari ini kaum muslimin duitnya cuma buat 3. Pertama, duitnya disimpan sama bank riba. Makanya bank-bank itu makin maju, karena orang lebih percaya duitnya disimpan di bank. Yang kedua, duit kaum muslimin kebanyakan buat anaknya. Orang kerja keras, cari duit yang banyak, buat siapa? Buat anaknya. Emang anaknya ingat sama bapaknya? Tidak. Anak-anak zaman sekarang ingat orang tuanya setahun sekali. Habis sholat id langsung ke kuburan bapaknya, cuma ziarah doang ke kuburan bapaknya. Itu pun baca doa yang baca calok di kuburan, maklar yang ada di kuburan itu. Anaknya nggak bisa mendoakan. Bapaknya bela-belain mati buat hartanya, buat anaknya semuanya. Ternyata anaknya timbal baliknya nggak ada. Hanya doakan orang tuanya setahun sekali, hanya ingat orang tuanya setahun sekali. Harus ada amal jihad kita, harta jihad kita. Yang ketiga, harta kaum muslimin hari ini kebanyakan disimpan di rumah sakit. Karena pelit, akhirnya Allah keluarkan hartanya dengan penyakit-penyakit berat. Coba perhatikan, orang-orang yang cuci darah, operasi sana, operasi sini, penyakitnya berat, itu rata-rata punya jiwa pelit. Diambil hartanya dengan cara yang memaksa, harus operasi, harus ini, harus itu. Akhirnya duitnya habis untuk rumah sakit. Kenapa? Bakhil, pelit. Makanya mas kalian, pada zaman sekarang kita butuh jihad orang yang punya harta, menyelamatkan saudara-saudaranya tidak mampu, minimal memberikan pinjaman kepada mereka. Ketimbang mereka kena pinjaman, pinjol, jerat-jerat yang membuat mereka tambah terpuruk, maka yang punya harta, sohibul mal, orang kaya, saatnya tampil untuk menyelamatkan saudaranya seiman yang butuh pinjaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan buat kita dalam mencari nafkah, menghidupkan nafkah keluarga kita. Semoga Allah tambah rizki kita, dan semoga Allah tambah gaji kita, bonus di kantor kita, dan Allah berikan kesejahteraan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layunbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama
Narullahil muqada allati tattali'u 'alal af'ida innaha 'alaihim muqsada fi 'amadim mumaddada. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanaka. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.